Pertanyaan sederhana, Bapak dan Ibu para pemimpin dimanapun Anda berada, apa sih peran pemimpin? Anda sebagai atasan, sebagai manajer, dan lain sebagainya untuk mengembangkan kapasitas dari pegawai atau dari subordinat Anda. Pemimpin sebenarnya artinya ada bagaimana Anda mempengaruhi subordinat Anda, bawahan Anda, untuk bisa bekerja mencapai target. Seorang pemimpin dinilai bagaimana kemampuan Anda mempengaruhi anak buah Anda. Nah, beberapa hal terkait dengan kemampuan mempengaruhi tersebut, seorang pemimpin harus memiliki minimal 3 keterampilan. Pertama, berhubungan dengan keterampilan konseptual, kedua berhubungan dengan keterampilan humanis, dan ketiga berhubungan dengan keterampilan teknis. Keterampilan teknis biasanya berhubungan dengan aspek teknis dari pekerjaan Anda. Kalau Anda seorang manajer atau mungkin asisten manajer di bagian maintenance mesin, maka Anda harus memiliki keterampilan teknis bekerja berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, ketika Anda jadi mentor, maka keterampilan teknis itu mutlak dimiliki oleh seorang leader. Karena mentor lebih banyak mengajarkan bagaimana aspek dari skill atau juga knowledge dari apa yang Anda miliki. Seorang mentor kapasitasnya harus lebih tinggi dari anak buah Anda. Tetapi ketika Anda jadi coaching tidak perlu seperti ini. Berikutnya, jadi keterampilan teknis itu biasanya meliputi pekerjaan tentang pengetahuan tentang teknis pekerjaan, pengetahuan tentang industri dan proses-prosesnya, pengetahuan tentang alat-alat, dan juga pengetahuan tentang problem yang terjadi secara teknis dari pekerjaan. Berikutnya ada pengetahuan konseptual berhubungan dengan pengetahuan tentang organisasi dan keseluruhan, pengetahuan tentang sistem pencatatan dan administrasi, pengetahuan untuk merencanakan dan mengendalikan pekerjaan, juga termasuk pemecahan masalah, pembuatan keputusan, mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi, dan yang terakhir ada keterampilan humanis, yaitu kemampuan seorang leader mengetahui tentang sifat dasar manusia dan kecenderungan perilakunya, kemampuan bekerja sama dengan bawahan, rekan kerja, kelompok maupun perorangan, dan juga kemampuan memberi motivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mendelegasi, kemampuan membina dan melatih, termasuk kemampuan coaching, mentoring, dan counseling. Beberapa analisa yang terjadi berhubungan dengan kegagalan leader, Bapak dan Ibu, dari studi-studi bukan ratusan tetapi ribuan kasus menunjukkan seorang pemimpin bisa jadi gagal karena yang pertama kurang terampil dalam pengetahuan aspek-aspek teknis dan administrasi, yang kedua tidak mampu mencapai sasaran target yang telah ditetapkan oleh korporasi, yang ketiga tidak mampu membina hubungan baik dengan atasan, rekan kerja maupun subordinat Anda, dan juga mungkin dengan pelanggan di eksternal. Tidak mampu mengatasi kekurangan, kelemahan pribadi seperti kurang inisiatif, emosi tidak stabil, kurang tegas, tidak terlalu aware terhadap bawahan, dan juga barangkali kemampuan komunikasi. Berikutnya, penyebab kegagalan leader ada tidak mampu memahami sudut pandang manajemen, apa keinginan manajemen, juga tidak mampu mengadakan waktu atau usaha ekstra untuk sebuah aktivitas, tidak mampu melakukan perencanaan dan pengorganisasian pekerjaan, dan tidak mampu melakukan adaptasi, melakukan perubahan, atau orangnya bersifat kaku, tidak energik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi ketika anak buah Anda memiliki problem berkaitan dengan pekerjaan, maka Anda sebagai leader harus menjadi konselor, harus menjadi mentor, dan juga harus menjadi coach. Anda harus menjadi pelatih, coach, Anda juga harus jadi mentor, guru bagi anak buah Anda, dan juga Anda harus pemberi nasihat, juga adalah counseling. Maka dari itu, semua manajer, supervisor, pimpinan divisi, pimpinan wilayah, dan lain sebagainya harus mampu menguasai keterampilan dalam melakukan coaching, counseling, dan juga mentoring, harus menyadari bahwa aspek manusia atau humanware perlu menjadi perhatian para manajer dan supervisor. Mari Bapak dan Ibu kita memulai bagaimana tahap demi tahap coaching itu dilakukan. Terima kasih, kita akan ketemu pada video berikutnya.